Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kali ini saya mau berbagi yang saya pelajari tentang 4 pemberitahuan Tuhan Yesus tentang penderitaannya. Saya baca dari Injil Matius ya sobat. Pemberitahuan pertama, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pemberitahuan kedua, Matius 17 ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Pemberitahuan ketiga, Matius 20 ayat 18-19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia dirolokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pemberitahuan keempat, Matius 6 ayat 1-2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Matius 20 ayat 8. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya Kristen dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus salib, karena Tuhan Yesus telah berkata seperti itu, dan Alkitab mencatat dan sejarah pun mencatat. Mengapa Tuhan Yesus disalib? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena saya orang berdosa dan saya tidak mampu menyelamatkan diri saya sendiri. Makanya Tuhan Yesus rela datang dari surga ke dalam dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan saya orang berdosa ini dan kamu semua yang percaya kepadanya. Saya percaya karena Yohanes 1 ayat 1 dan 14 mencatat hal itu. Yohanes 3 ayat 16 mencatat hal itu. Roma 3 dan Roma 6 juga mencatat hal itu. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman bisa buka Alkitabnya, baca berikut lengkapnya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Saya ingin baca lagi 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ulangi, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Wahyu 1 ayat 17-18. Saya baca. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi melalui ayat-ayat ini saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dan Tuhan Yesus Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Hanya Tuhanlah yang awal dan yang akhir. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Juru Selamat yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sobat, semangat baca Alkitabnya. Silahkan pelajari Alkitab dan baca berikut lengkapnya ya, dari ayat-ayat Alkitab yang saya bacakan tadi. Semangat baca Alkitabnya. Dan jika ada kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar ya sobat ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati sobat. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Terus berkati.